Sebelumnya kita sudah pernah membahas sebuah kota yang hilang karena bencana besar, yang akhirnya menenggelamkan kota beserta para penduduknya. Dengan hujan yang lebat, kota itu disebut Atlantis, yang berawal dari kisah yang dibawakan oleh Plato, seorang filosof Yunani klasik. Persoalannya, kisah Atlantis memiliki penjelasan ambigu pada buku Timaeus and Critias yang dikarang oleh dirinya, sehingga tafsiran yang beragam pun muncul, seolah seperti sebuah kebenaran yang absah. Karena minimnya petunjuk dalam buku yang dikarang oleh Plato, sebuah penelitian dari seorang profesor asal Brazil mengatakan bahwa Atlantis berada di Indonesia. Lain dengan kota yang akan kita bahas kali ini, sumber utamanya ada pada kitab suci Al-Quran, sebuah kitab yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah zat yang mutlak akan kebenarannya. Jika sahabat suka dengan video ini, silakan like dan berpartisipasi dalam kolom komentar agar kita bisa membahasnya lebih lanjut. Mari kita ulas kejayaan kota Iram, negeri Atlantis versi padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah. Jika kita merujuk kepada buku ensiklopedia Al-Quran dan Hadis per tema, kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad digambarkan memiliki tubuh yang besar dan kuat, serta hidup dengan kaya. Tapi sayangnya, mereka menyembah berhala, sehingga Allah mengutus seorang nabi bernama Hud alaihi salam untuk mengajak mereka kembali beriman. Tapi lagi-lagi, seperti kisah kenabian pada umumnya, mereka juga mengingkari kenabian Nabi Hud alaihi salam, sehingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan dan topan yang membinasakan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, silsilah nama kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad. Silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin Us bin Aram bin Sam bin Nuh. Tercatat dalam sejarah, terdapat dua kaum Ad, yakni kaum Ad yang pertama dan kedua atau akhir. Kaum Ad pertama adalah para pengganti umat Nabi Nuh yang dibinasakan dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Samad, Samud, dan Huran. Menurut Khalil Abu Sawqi dalam bukunya, kaum Ad kedua ada setelah kaum Ad awal hancur. Nabi Hud diutus pada kaum Ad awal. Kaum Ad kedua berasal dari Koton dan Sabah di wilayah Yaman. Beberapa pendapat sejarawan mengatakan bahwa kaum Ad kedua adalah kaum Samud. Hal ini dikisahkan dalam surah An-Nazm, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad awal. Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir perihal urusan kaum Ad yang pergi ke Mekah, terdapat beberapa pendapat. Muhammad bin Ishaq berpendapat bahwa mereka adalah kaum Ad yang sama dengan kaum Ad yang didakwahi Nabi Hud alaihi salam. Dikatakan bahwa Hud dan pengikutnya telah berpindah ke tempat lain sehingga tidak terkena azab. Muhammad bin Ishaq melanjutkan bahwa kaum Ad yang ada di Mekah selamat dan keturunan mereka kemudian dikenal sebagai kaum Ad akhir. Ibnu Katsir melanjutkan bahwa riwayat tersebut membicarakan mengenai kaum Ad kedua. Hal ini disebabkan bahwa dalam riwayat tersebut disebutkan mengenai Mekah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Mekah baru dibangun pada masa Ibrahim. Dialek bahasa pada syair yang dilantunkan Muawiyah bin Bakar juga bukan ciri khas kaum Ad awal. Disebutkan pula bahwa awan itu membawa api yang buruk. Padahal
kaum Ad awal dibinasakan dengan angin dingin yang sangat kencang. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa kaum Ad yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf adalah kaum Ad kedua, sedangkan kaum Ad yang dikisahkan dalam surah lain adalah kaum Ad yang pertama. Dalam kisah suku Badui digambarkan bahwa raja dari kaum Ad memiliki istana untuk tempat tinggal para wanita dan kuda-kudanya. Kemudian mereka semua dihancurkan dengan api dari langit atas perbuatan dosa-dosa mereka. Dan kini dipercaya jejak runtuhan mereka berada di suatu tempat di Rub al-Khali, sebuah gurun pasir luas yang berada di semenanjung Arab bagian selatan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran secara jelas. Kurang lebih ada 11 surah yang mengisahkan akan jejak kehidupan mereka. Mengambil salah satu ayat yang dituliskan tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 31-41, dikisahkan mengenai suatu kaum setelah Nuh yang juga mengingkari seruan Nabi utusan Allah. Meski tidak dijelaskan mengenai nama kaum dan rasul yang bersangkutan dalam tafsir Jalalain, makna akhiran pada ayat tersebut mengacu pada kaum Ad, atau banyak juga yang menyatakan kaum Iram. Pertanyaannya kemudian, di mana lokasi mereka pernah tinggal? Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir. Nama tempatnya ialah Asyishihir. Permukiman ini berada pada bagian lembah bernama Mughits. Berbeda dengan negeri Atlantis, kaum Ad atau kaum Iram sangat jelas bukti-bukti keberadaannya. Dijelaskan secara spesifik mengenai peradaban, teknologi, dan semua hal yang menyentuh kehidupannya. Seperti halnya penggalan ayat Al-Quran yang kami ambil dari ayat-ayat di atas. Terdapat bangunan-bangunan yang tinggi, membangun istana-istana yang megah, dan benteng-benteng. Sebuah negeri yang subur karena memiliki mata air, kebun-kebun, dan banyak hewan ternak. Penguasa di bumi, pengganti kaum Nuh. Memiliki tradisi penyembahan berhala yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berperawakan dan bertubuh kuat. Dari gambaran yang diberikan Al-Quran, relasinya agak mirip dengan peradaban Atlantis yang sudah pernah kita ulas bersama di video sebelumnya. Bersumber dari pandangan Plato yang ditafsirkan oleh Arisio Santos, hanya saja terkait lokasi persisnya masih menjadi misteri, atau jangan-jangan hanya bersifat mitologis saja. Sedangkan jejak peradaban kaum Ad atau Iram sangat jelas di mana persis keberadaannya. Dan setelah ditelusuri dengan serius, benar ditemukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran. Wilayah Rub al-Khali, gurun pasir di kawasan Arab Selatan, dipercaya terdapat jejak peradaban kaum Ad berada di kawasan ini dan hanya tersisa reruntuhan. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan mengenai azab yang membawa kehancuran kepada kaum mereka. Dikisahkan mereka musnah karena suara yang menggelegar dan menjadikan mereka seperti sampah banjir. Kaum Ad atau kaum kedua ketika itu diberikan kemarau panjang selama 3 tahun. Mereka sangat berharap adanya hujan, hingga akhirnya datanglah awan hitam. Setelah mereka berdoa di Mekah, mereka mengira itu adalah awan mendung. Ternyata angin yang membinasakan mereka seperti debu, dan apapun yang dilewati angin itu menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbu. Hal ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Al-Quran mengatakan bahwa mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Sedangkan kaum Ad pertama dibinasakan dengan angin kencang yang bertiup sangat dingin. Dan angin itu membinasakan seluruh kaum Ad
selama 8 hari 7 malam, dan mayat-mayat mereka tertimbun di dalam pasir. Kisah ini jelas dituliskan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad, pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggal pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh Allah telah memberikan kaum Ad sebuah kecerdasan yang luar biasa pada zamannya. Membangun peradaban maju dengan bentuk bangunan mewah dan futuristik, membangun bangunan yang seperti itu bukanlah berangkat dari ruang kosong. Pasti ada keilmuan yang mereka miliki, baik secara teknis maupun teori. Bangsa ini juga sama-sama dihancurkan karena membangkang dan menyekutukan Allah. Keduanya sama-sama memiliki kemajuan peradaban yang hampir mirip. Bedanya Atlantis ditenggelamkan di air, sedangkan kaum Iram ditenggelamkan di pasir. Intinya mereka sama-sama binasa oleh bencana alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berbuat syirik. Wallahu a'lam. Baiklah sahabatku seiman, semoga dari kisah ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa perilaku syirik adalah hal yang sangat dilaknat oleh Allah. Kesombongan dan ketamakan adalah turunan dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang, silahkan tuliskan di komentar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.